ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha
puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku Kau yang duduk di atas tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, oh kami tinggikan Engkau yang duduk, Kau Raja kami. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, Hosana bagimu Tuhan. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari perundungan firman Tuhan yang saya lakukan dari
rema yang saya renungkan, dan juga di awal nanti saya akan sampaikan tentang uh, perihal menurut saya ini adalah terobosan baru dalam pelayanan TRC, yaitu video pendek atau reel yang ada di Facebook gitu. Nah, sebelum saya masuk pada sharing, saya mau sampaikan kepada kita bahwa video-video pendek yang saya bagikan itu menurut saya sejauh ini, dan saya bisa rasakan cukup efektif dalam menjangkau jiwa-jiwa. Adapun pesan video yang saya buat secara compact gitu ya, saya padatkan di sana adalah tidak lain dan tidak bukan adalah pesan-pesan sharing yang saya sampaikan selama saya melayani 7 jalan 8 tahun sekarang. Karena saya amati bahwa kecenderungan orang Kristen tidak suka dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan, terlebih sharing ala TRC ini gitu. Kalau kita perhatikan perilaku kebanyakan orang Kristen ketika beribadah, contohnya di gereja, memuji menyembah Tuhan dengan iringan musik atau band yang lengkap itu tidak terdapat masalah gitu ya, bahkan cenderung disukai oleh mayoritas, sekalipun kemudian bagaimana sikap mereka ketika memuji gitu ya, apakah sungguh-sungguh bertepuk tangan, menari, mengangkat tangan gitu ya, bertepuk tangan, atau mereka hanya menyanyi atau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, itu penilaian yang berbeda gitu ya. Tetapi secara fisik bahwa orang Kristen tidak cukup bermasalah ketika memuji Tuhan. Tapi kalau sudah giliran mendengarkan khotbah, tak jarang kita kemudian pikiran mereka sudah lagi tidak duduk bersama-sama dengan mereka. Ada yang pikirannya kemana-mana, ada bahkan tidak sedikit yang bermain gadget mereka gitu kan. Nah demikian juga yang saya amati dengan video-video kita gitu ya. Saya yakin salah satu penyebab kenapa video juga tidak terlalu diminati, karena itu bagaimana mungkin mau menyukai sharing yang panjang seperti ini, sementara hal yang lebih menarik yaitu membaca firman Tuhan juga tidak diminati gitu ya. Hal yang lebih ringan sebetulnya, membaca satu pasal setiap hari pun mereka nggak nikmati, nggak minati gitu ya. Maka dengan video pendek, dengan reel itu sangat efektif untuk menyampaikan pesan penting walaupun hanya dalam 1 menit gitu. Nah ini semua saya lakukan dan saya baru ngerti saat ini, itu berarti ada hikmat baru yang Tuhan tambahkan di dalam diri saya dalam melayani gitu ya. Saya tetap beriman bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan. Alkitab tuliskan bahwa Allah lah yang memberikan pertumbuhan gitu. Jadi saya hanya tetap lakukan bagian saya. Saya tetap memberikan teladan kepada kita bagaimana tetap bersemangat dalam mengikuti Tuhan, termasuk semangat dalam melayani Tuhan. Zaman boleh berubah, situasi dunia boleh tidak
mendukung, tetapi kan kitalah yang menjadi penentu arah dan gerak hidup kita. Sama seperti ketika menghadapi masalah. Masalah itu akan menjadi sebuah masalah yang besar tergantung respons kita. Bahkan sebuah masalah itu kita tidak kita bisa jadikan teman atau mitra untuk membentuk diri kita menjadi seorang yang memiliki kapasitas yang lebih 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 besar lagi, kapasitas kesabaran kita, hikmat kita, kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk menguasai diri atau untuk mengatasi persoalan itu justru menjadi teman bagi kita untuk membuat kita menjadi hal manusia yang lebih baik gitu ya. Nah, tergantung respons kita. Nah, demikian juga dengan hidup kita ini gitu ya. Saya nggak mau diri saya ini dipengaruhi oleh keadaan zaman, dipengaruhi oleh situasi dunia, termasuk dipengaruhi oleh mood saya gitu. Seperti rekaman sore hari ini gitu ya. Saya tetap berjuang bagaimana tetap setiap hari saya adakan koreksi bagaimana supaya persekutuan saya dengan Tuhan tetap terjaga, pelayanan saya tetap terjaga, gak up and down, kemudian juga aktivitas saya terjaga, bagaimana setiap hari saya seperti yang saya inginkan, bahwa saya menjalankan hari-hari, melakukan, memikirkan, mengatakan semua yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji gitu ya. Itu semua perlu perjuangan. Termasuk sore hari ini bagaimana supaya stabil, tetap derap langkahnya itu tetap terjaga. Nah, itu yang saya ingin kasih teladan dalam hal melayani. Jadi saya bukan mau mencari kesibukan atau membuang-buang waktu atau ikut-ikutan dengan orang-orang di luar sana membuat reel atau latah, tapi saya hanya memandang ini adalah sebuah peluang bagaimana saya menyampaikan pesan-pesan di pengajaran TRC bahkan dari TRM dalam video pendek gitu ya. Dan puji Tuhan sejauh ini banyak diklik gitu ya. Kalau di akun pribadi saya nggak begitu terlihat, tapi ketika saya buka viewsnya itu kisaran 200 sampai hampir 1000. Ada yang 400, 500, 600 klik gitu. Dan kenapa saya begitu bersemangat melakukan ini semua? Seperti yang saya rasanya sudah pernah katakan, bahwa kita ini beruntung dengan zaman teknologi sekarang gitu ya. Kalau kita bayangkan bagaimana para murid, para rasul memberitakan Injil door to door dari satu kota ke kota yang lain dengan kota yang berbeda, dengan perjalanan yang tidak mudah, yang melelahkan justru. Saya juga pernah punya kesaksian ketika dulu menjangkau anak-anak sekolah, menjangkau di kampus dan juga yang belum lama ini mission trip ke Palembang. Itu betapa susahnya kita kalau dengan cara manual istilahnya gitu ya, memberitakan Injil kepada orang, menjangkau jiwa-jiwa, sangat kurang efektif. Tapi dengan media sosial sekarang, orang bisa orang bisa terhubung, entah dia di kamar tidurnya, di ruang tamunya, sedang dalam perjalanan, di kendaraannya, dimanapun dia berada, kita bisa terkoneksi dengan internet. Saya melihat itu, bagaimana hari-hari saya ini saya isi dengan baik dan bijaksana. Bagaimana saya mengelola waktu dengan baik, memperhatikan cara hidup saya dengan baik, juga menghitung hari-hari dengan baik. Saya berharap ketika dulu pelayanan di Facebook pertama sekali, lalu saya anggap ketika dari Palembang itu kita buat akhirnya lahir Big Internet gitu ya sebagai gelombang kedua. Berharap dari video reel ini ada gelombang ketiga, ada jiwa-jiwa lagi yang dibawa ke dalam pemuritan.
Nah, jadi saya mau katakan kepada kita bahwa apa ya, ini yang menjadi harapan gitu ya, doa-doa saya supaya kita yang udah banyak diberikan makanan rohani, diberikan motivasi, diberikan sharing yang membangkitkan semangat dan juga memberikan pengertian tentang kesementaraan hidup ini, tentang bagaimana mempersiapkan kekekalan. Jangan tetap uh, uh, tidak duduk bersama-sama gitu ya, gak duduk bersama-sama, tapi bisa mengikuti derap langkah yang saya contohkan gitu loh. Nah, jadi kalau saya perhatikan kayak di The Warrior, saya lihat kok kayaknya semangatnya juga uh, semangat kebanyakan itu berkurang gitu ya. Saya ya mungkin sih ada juga karena faktor sinyal ya, saya akui. Tetapi kalau faktanya ternyata bukan karena gangguan, bukan karena masalah sinyal atau faktor lain, tapi tetap aja ada punya waktu, tapi lebih dikuasai oleh kemalasan, kurang semangat, kelemahan itu sangat disayangkan. Saya nggak mau, sederhana sih cara berpikir saya. Saya nggak mau ketika saya sudah mengetahui sesuatu itu, saya sadar banget. Ketika saya sudah tahu sesuatu yang baik, yang benar, lalu kemudian saya lupakan. Itu salah satu prinsip yang ada di dalam diri saya. Ketika saya tahu sesuatu, saya berusaha untuk menjaga itu, menjaga nilai itu, menjaga prinsip itu, menghidupi prinsip itu dalam kehidupan saya. Lalu saya tambah dengan hal-hal yang baru, yang baik, yang benar, yang bernilai kekal gitu. Jadi kiranya apa yang saya berikan pada kesempatan ini betul-betul membuat kita terkoreksi, malu gitu ya. Kenapa kok kayaknya kita diri kita ini, kita satu komunitas, satu pimpinan, satu arahan, tapi kita itu seolah berada di tempat yang berbeda. Satu komunitas sih, satu komunitas, tapi nggak benar-benar duduk secara jiwa, secara tujuan bersama-sama. Itu bagi saya itu sangat berasa gitu ya, sangat berasa di dalam setiap kita gitu dan sangat disayangkan. Jadi kiranya teladan yang saya bagikan itu dicontoh gitu, karena selain memberikan sharing, kata-kata motivasi, tapi saya memberikan teladan juga gitu kan, supaya jangan ada seorang pun yang ketinggalan. Nah, itu kata para rasul kepada orang-orang yang dilayaninya, supaya nggak ada satupun yang ketinggalan, tapi semua kita berlomba melakukan bagian kita. Siapa sih yang nggak bisa melayani sekarang di zaman sosial media sekarang? Tinggal pakai akun pribadi kan untuk berbagi posting kita kan, berbagi kesaksian neraka, berbagi video-video kita. Ini permasalahannya adalah masih belum bisa berjalan bersama-sama. Satu komunitas tapi nggak secara jiwa, secara tujuan itu kita semuanya belum satu gitu. Bahkan satu hal kecil ya yang saya perhatikan. Jadi kalau orang TRC kan sebetulnya MTRC Advance kan yang sudah di firman Tuhan bertahun-tahun gitu ya. Mestinya kita udah berbeda dari orang di luar sana gitu. Nanti bukan nanti ya. Saya langsung katakan pada rekomendasi video hari Selasa kemarin, karena ini akan dibagikan hari Rabu ya. Saya rekamannya hari Minggu sore ini. Di sana dikatakan bahwa itu khotbah yang luar biasa gitu ya. Saya sedikit ada selingan gitu ya. Nah, inilah sebetulnya salah satu keuntungan kita mengikuti ibadah-ibadah di gereja yang apa ya, yang bukan cuma besar tapi uh, 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 um, modern dan juga update gitu, dan juga ya mungkin kalau bahasa saya ya intelektual gitu. Jadi kita bukan cuma di
suguhi eh, makanan rohani yang menyegarkan roh, tapi juga mencerahkan, memberikan pengajaran, pengertian, didikan gitu ya. Makanya eh, saya suka di gereja-gereja yang eh, bukan cuma karena besarnya, tapi bagaimana mereka itu menyajikan hal-hal yang eh, pengajaran-pengajaran yang mantap gitu ya, sehingga kita juga ikutan, kalau kita memperhatikan ya, ikutan menjadi jemaat yang berpikiran maju gitu. Makanya saya suka belajar gitu. Kalau hal seperti ini kan jarang kita dapati pada mayoritas loh ya, bukan nggak ada. Mayoritas gereja-gereja kecil, apalagi yang khotbah itu lagi gitu ya. Tapi bukan berarti di gereja kecil gak ada inspirasi gitu ya. Tapi mayoritas. Demikian juga di gereja-gereja tradisi yang saya tahu kurang memberikan didikan pengajaran wawasan yang membuat kita semakin uh, uh, diperlengkapi gitu ya. Jadi keren keren uh, khotbah pada rekomendasi video kemarin gitu ya. Jadi orang-orang ini yang saya melayani saya pikir keren-keren ya. Jadi selain sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka juga luas dalam wawasan gitu. Jadi memberikan wawasan juga kepada jemaat sehingga kita menjadi lebih lebih smart juga gitu ya. Dalam hidup dengan ilustrasi-ilustrasinya, karena beliau itu kan seorang konselor gitu, konselingin orang. Tentu dia juga punya, selain punya pengetahuan, juga punya pengalaman dan hikmat, apalagi dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi ketika saya membagikan rekomendasi video tersebut, saya juga punya harapan kiranya setiap orang yang saya layani itu nangkap juga gitu, minimal porsi yang saya udah dapatkan gitu ya, bahkan lebih lagi, karena kan daya tangkap kita kan berbeda-beda. Saya sendiri fokus ketika dengarkan itu, saya benar-benar nikmati, saya fokus gitu. Selain untuk saya makan, saya juga ingin terus belajar, walaupun TRC tidak sebesar pelayanan orang di luar sana. Saya mau tetap upgrade diri saya supaya ketika saya berbicara, orang dapatkan sesuatu ketika saya bicara gitu. Ketika saya kemudian pecah-pecah juga saya sederhanakan, karena saya tahu daya tangkap setiap orang itu berbeda. Hanya kan dari pembekalan itu saya bisa pecah-pecah, sederhanakan, sehingga orang bisa diberikan pencerahan, diberikan pengertian, diberikan tambah wawasan gitu kan. Nah, jadi nikmati rekomendasi video tersebut. Dan bahkan saya berpikir semakin hari semakin lebih pilih yang terbaik lagi untuk diberikan di dalam pelayanan ini. Jadi nggak sembarang rekomendasi video gitu ya, baik khotbah maupun pengajaran atau kesaksian dari video luar negeri gitu. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa di luar sana itu banyak berita-berita yang buruk, hal-hal yang jelek gitu kan. Nah, bahkan saya kasih tahu ya, bahkan orang-orang yang mengatasnamakan konten rohani pun yang disampaikan di apanya, di kontennya itu ya judul penglihatan lah, nubuatan lah. Saya nggak terlalu ikutin sih ya. Saya cuma lihat aja kecenderungan orang yang YouTuber yang tulis judulnya yang mencengangkan gitu kan. Nah, itu kebanyakan orang menyampaikan yang akan terjadi tahun depan apa segala macam gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya, seperti yang dikatakan oleh beliau itu. Makanya saya suka dengan khotbah kemarin, karena mengarahkannya kepada firman Tuhan. Lihat nggak, seorang yang konselor pun seperti itu, hamba Tuhan yang saya pikir juga punya kapasitas yang memadai gitu ya, selalu arahkannya baca Alkitab. Bahkan di akhir khotbah dia berdoa untuk orang membaca Alkitab. Jadi kalau kita sungguh-sungguh membaca Alkitab, kita pasti berbeda semakin berbeda dari dunia ini setiap harinya. Nah, beliau juga berkata bahwa dia berubah itu karena kuasa firman. Nah, jadi
saya mau masuk pada kesaksian pribadi saya gitu ya. Jadi saya setiap hari, saya udah bilang kan dari kemarin, kalau doa subuh kemudian bahasa roh dulu. Tapi sebelum bahasa roh, saya udah letakkan tab saya, bahkan saya jarang matikan gitu ya. Saya jarang matikan, hanya saya layarnya aja saya matikan, nggak benar-benar shutdown gitu. Supaya segera saya dapatin, kalau saya duduk saya langsung ambil baca firman gitu. Pagi baca firman, berangkat sambil baca. Jadi subuh udah baca firman, renungkan apa yang didapatin, kemudian bahasa roh, berdoa. Bangun pagi lagi saya ambil lagi tab saya, baca firman, eh bahasa roh, eh, berdoa gitu. Nah, jadi gini loh, saya sangat, tadi kan saya katakan saya sangat apa ya, miris gitu ya melihat kalau masih ada di antara kita yang jadi korban korban pesan nubuatan dan mimpi yang dibagikan di YouTube. Bahkan saya nggak sebutkan namanya ya, cuma saya punya feeling aja gitu. Rasanya ada di antara mereka ini yang coba sampaikan sesuatu tapi dari orang lain gitu. Jadi sepertinya sepertinya pernah saya coba klik gitu ya, apa yang disampaikan orang ini itu bukan nyata-nyata didapatkan dari Tuhan gitu ya, tapi dia belajar video-video dari luar sana gitu ya. Padahal kalau menurut saya ya, apakah apa kurang terpujinya? Apakah kurang terpuji kalau kayak kita itu terjemahkan pesan dari misalnya Sadu gitu ya, itu kan juga melayani, lakukan untuk Tuhan gitu ya. Nah, tapi karena dia mungkin mau sampaikan pesan Tuhan, ala dia penglihatan atau nubuatan, ya dia lihat video orang gitu ya. Nah, tapi kiranya saya yang salah gitu ya. Nah, saya miris kalau ada di antara MTRC Advance yang jadi kayak korban ini, korban nubuatan, penglihatan tahun depan akan begini, begitu, begini, begitu. Saya bilang gini loh, saya pedih hati gitu ya. Itu yang saya bilang tadi. Kita berada dalam satu komunitas, tapi nggak benar-benar satu alur derap langkah yang sama gitu. Nah, kita kan apa ya yang tadi saya katakan gini. Coba saya baca dulu deh firmannya. Jadi kalau kita, tadi kan saya bilang kesaksian hidup saya adalah kalau udah masuk ke ruang doa, itu baca firman, ambil firman, bahasa roh, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya berkata-kata kepada Allah. Jadi pikiran nggak boleh kemana-mana. Bahkan kayak tadi malam, saya nggak bisa tidur. Nah saya bilang, berdoa bahasa roh juga kan, kalau berdoa akal budi kan udah lelah, udah nggak bisa tidur, itu udah sampai 11:30 gitu kan. Itu kan udah nggak, kita kan seharian udah capek pikiran kan. Jadi kalau kayak menghafal modul atau berdoa kan udah capek. Nah, bersyukurnya berbahasa roh itu kan bukan doa yang sia-sia. Saya bahasa roh setengah jam baru baru saya bagikan ini menu istirahat, baru bangun lagi berdoa gitu. Nah, jadi kalau kita pegang firman, contohnya, dan itu benar-benar renungkan gitu ya. Di Mazmur 78 ayat 10 katakan, mereka Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kita, Allah kita lah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Coba. Dia yang memimpin kita. Lalu Mazmur 46 ayat 8. Tuhan menyertai alam, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ini kan kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Cara Tuhan yang paling fundamental, yang paling awal, yang paling dasar untuk berbicara kan lewat firman. Jadi akui, aminkanlah Tuhan sedang berbicara, selalu meneguhkan buat kita, Tuhan menyertai kita, Dia Allah kita selamanya. Jadi kalau kita yang udah jalan dalam firman Tuhan, dengan catatan loh, benar-benar bukan cuma rutinitas baca firman. Bisa aja mungkin baca firman tapi nggak langsung lupain. Saya bisa tahu orangnya siapa, tapi nggak betul-betul nyimak, simpan di dalam hati gitu kan. Nah itu bahaya. Bahkan kecenderungan hatinya nonton itu pesan nubuatan, penglihatan yang begini begitu. Saya tahu itu kayak Sadu bilang ketika dalam satu video, kita berada di akhir zaman. Berita sukacitanya adalah bahwa
Yesus masa sukar gitu ya, akhir zaman masa sukar, berita sukacitanya adalah bahwa kita akan bertemu Yesus. Ada amin? Katanya dengan audiensnya ada amin. Dan berita sukacitanya juga adalah antikris akan muncul. Loh, kenapa aminnya dikit gitu ya? Tadi ketika Yesus mau datang aminnya kenceng gitu. Ketika antikris dengan kesukarannya akan datang, kok aminnya seperti itu. Emang itu harus, itu memang harus terjadi. Udah dinubuatkan, udah, memang itu agenda yang mesti digenapi gitu. Nah, kesukaran mesti ada di depan mata. Tapi kan seperti pada rekomendasi video sebelumnya saya katakan, orang yang hidup benar, yang percaya sama Tuhan itu berbeda gitu. Saya bukan sok hebat ya. Rasa takut itu ada selaku manusia kalau misalnya kita dalam masa antikris. Tapi berbeda, jangan dikuasai oleh ketakutan gitu ya. Itu silakan dengan acara itu. Tapi amanlah dalam janji-janji Tuhan. Jadi untuk seorang MTRC yang udah konon katanya baca firman, udah berparia gitu ya, masih terpengaruh dengan pesan nubuatan, penglihatan orang-orang yang di luar sana yang menakutkan, itu berarti itu yang saya bilang, jangan-jangan kita duduk sama-sama dalam satu komunitas tapi dia nggak ikutin atmosfer rohaninya, kenaikan apa ya, ya pertambahan imannya harusnya, pertambahan kapasitas, pertambahan keyakinannya sama Tuhan, itu nggak ikut gitu. Jadi kan saya bisa feeling kan, kita ini bisa duduk secara fisik tapi di grup ya, tapi saya bisa tahu ini orang kok kayak nggak duduk ya jiwanya sama kita, rohnya itu beda sendiri gitu. Nah jadi makanya seperti hamba Tuhan itu katakan, di luar sana itu yang kita dengar itu berita-berita buruk. Tapi kan kita nggak boleh sampai dikuasai itu. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Dialah yang memimpin kita. Dialah yang menyertai kita. Nah makanya di bagian kedua ini, selain tadi saya berbagi tentang tetap fokus melayani Tuhan. Karena Tuhan kan mau kita didapati bekerja. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja. Kita ini hamba bekerja untuk melayani Tuhan secara rohani maupun melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, gitu kan? Nah, jadi kalau baca firman, ya saya mau tekankan adalah jangan asal, tapi benar-benar renungkan itu, hidupi itu dengan baik, gitu kan? Hidupi sungguh-sungguh, berusaha untuk ngerti apa yang saya didapatkan dari pesan Tuhan lewat pembacaan firman untuk diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak goyah tuh dengan saya sampai sejauh ini ya, saya pegang Sadu sebagai dalam bidang kenabian. Ada sih satu dari Amerika juga, bukan dari, ini kan Sadu dari India, dari Amerika, belum terlalu sering kayaknya, bahkan belum pernah saya bagikan videonya, tapi saya nikmatin sendiri gitu. Yang memang mereka dapatkan dari Tuhan, iya itu peringatan. Memang itu nggak bisa dicegah lagi. Emang harus udah kayak gitu jalannya. Kita masuk pada masa kesukaran, akan ada antikris, bagaimana lagi? Tapi kita kan punya Tuhan yang berbeda, yang membuat kita berbeda gitu. Jadi kalau dengar yang ditonton sih itu nubuatan, penglihatan tentang bencana, kelaparan segala macam, kita akan dibuat berbeda. Saya kasih tahu, kita akan dibuat berbeda. Asal kita bergaul karib dengan Tuhan. Kan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan dibuat berbeda. Orang yang mengasihi Tuhan dibuat berbeda. Orang benar itu diperlakukan berbeda sama Tuhan gitu. Jadi saya pikir kalau masih bisa digoncang dengan berita-berita yang di konten gitu ya, saya jadi pertanyaan, ini baca firman sungguh-sungguh hidupi nggak ya firman itu ya? Jadi kelihatan dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita perlihatkan, bahkan apa yang kita bagikan itu memperlihatkan keadaan hati kita. Dan itu bagi saya bahkan seperti konfirmasi. Oh benar saya bahkan tentang orang ini gitu ya. Jadi itu yang saya pesankan pada kesempatan ini. Sungguh-sungguhlah tertanam dalam firman Tuhan. Hamba Tuhan itu bersaksi bagaimana dia dipulihkan, dia berubah itu karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Yang menghibur hati saya yang tadi saya katakan itu karena saya lagi baca di Mazmur kan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Coba mulai bayangkan Tuhan Allah semesta alam itu segede apa.
Di Mazmur katakan dialah yang menetapkan musim kemarau dan musim hujan. Dialah yang menempatkan benda-benda penerang. Kemudian Asaf berkata dia itu melakukan perbuatan yang ajaib tapi nggak ada jejaknya. Itu artinya apa? Dia memang Tuhan nggak kita lihat secara fisik, tapi lewat karya-karyanya itu dia besar. Masa Allah yang seperti itu nggak mau, nggak berusaha, nggak belajar untuk mempercayainya. Di pelajaran Mazmur 78 juga katakan Tuhan mau supaya mereka percaya kepadanya. Tuhan mau supaya bangsa Israel berpegang pada perjanjiannya. Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh sama Dia, gitu kan? Jadi janganlah seperti itu. Kita ini kalau baca firman itu benar-benar masukin di hati. Firman Tuhan nomor satu yang paling murni. Saya bahkan merasa nggak terlalu ketinggalan tuh, termasuk membuatkan sharing tanpa mengikuti konten-konten di YouTube sana. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang korban yang penipuan, korban bukan penipuan, korban berita-berita nubuatan dan penglihatan di YouTube sana gitu loh. Karena hatinya cenderung ikutin itu. Kalau saya berbeda, cenderung melatih diri saya untuk merenungkan firman. Bahkan tadi pagi ketika bangun, saya ketika bahasa roh gitu ya, berdoa dalam bahasa roh, kan baca firman bahasa roh. Kemudian saya ada pengertian baru gini. Kan saya minta Tuhan deeper in love. Lebih lagi mencintai Tuhan, semakin dekat lagi. Saya tiba-tiba mengerti begini. Kalau semakin mau dekat sama orang, berarti harus semakin intensif, semakin sering bergaulnya, berkomunikasinya kan. Dan itu adalah lewat bahasa roh saya. Kalau belum bisa berbahasa roh, berdoakan budi. Jadi lewat apa lagi? Dua yang paling pondasi menurut saya. Membaca firman, bergaul dengan firmannya. Itu yang membuat kita semakin akrab sama Tuhan, semakin kenal Dia, semakin kita yakin sama Dia gitu. Nah, itu harapan saya kepada kita gitu kan ya. Semakin banyak bergaul dengan Tuhan. Aku lebih pilih itu. Saya boleh ketinggalan, gak tahu yang kayak apa sekarang di YouTube yang katanya penglihatan 2000 inilah, nubuatan ini, bahkan sekalipun dia terkenal, gak terlalu ikutin, serius. Saya ikutin dari satu dan ada dari Amerika itu satu, kemudian yang khotbah-khotbah pengajaran ini. Nah, memang di TRC boleh saya katakan istilahnya itu 50% selalu harus berfokus pada kedatangan Yesus. Karena kita berada di zaman akhir, makanya selalu saya bagikan tentang kekekalan, baik kesaksian surga dan neraka maupun dari sadu. Tapi 50%-nya ya kayak khotbah-khotbah dari rekomendasi video yang memang perlu juga untuk kita pembekalan selama di dunia ini. Jadi harus berimbang, tetap fokus sama kekekalan, fokus siap-siap tetap bersedia untuk kedatangan Tuhan, tapi tetap juga kita mau belajar banyak hal pembekalan selama kita hidup gitu kan. Nah, jadi itu harapan saya. Makanya kadang saya berpikir kalau ada di antara kita yang kok kayaknya ketakutan dengan nubuatan di luar sana, penglihatan di luar sana, saya pikir yang bersangkutan kemana aja ya. Kita kan udah pada tahap yang berpikir bahwa ya memang itu harus terjadi, silakan, monggo. Kita senang karena memang itu harus kita lalui, udah dinubuatkan karena kita mau Yesus datang gitu ya. Soal antikris kita tahu bahwa kita akan dibuat berbeda gitu kan. Soal ekonomi sulit mau apapun, orang benar dibuat berbeda, tetap orang benar dibuat berbeda. Orang yang mengasihi Tuhan itu dibuat berbeda. Masa, dari dulu kan Abraham bilang, masa sih Tuhan? Gak mungkin kan orang fasik diperlakukan sama dengan orang benar. Ya gak mungkin. Jadi loh, terus kenapa orang benarnya ikut ketakutan? Gak bisa begitu dong. Ya kan? Jadi itu saya miris kalau ada saya rasa di antara kita kayak gitu. Nah, harus teguh dong. Fokus sama Tuhan. Saya mau lakukan, pergunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Tetap melayani, fokus doain orang. Tetap berjaga, jaga kelayakan hidup, pikiran gitu ya, yang dipikirkan semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu yang dipikirkan. Biarkan semua terjadi. Orang yang hidup dalam Tuhan pasti aman.
Selalu firman Tuhan menghiburkan. Ya kayak saya itu. Tuhan menyertai aku. Saya katakan pada diri saya, Tuhan menyertai aku. Aku nggak menjadi khawatir tentang banyak hal. Saya justru sibuk dengan Tuhan, sibuk dengan membangun kerohanian, sibuk dengan saya tahu Tuhan yang memimpin. Saya dilatih beriman. Jadi nggak terpengaruh dengan ya sorry ya saya katakan itu nggak konten-konten yang nggak mutu bagi saya karena tanpa itu pun saya akan tetap apa ya tetap tetap berada di dalam alurnya Tuhan gitu ya, dalam kerohanian yang benar gitu. Saya fokus saja sama firman, berdoa itu yang paling utama. Merenungkan firman, mengatakan itu pada diri sendiri, melatih beriman gitu kan. Itu yang paling utama. Membangun persekutuan sama Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan lewat doa, akal budi, bahasa roh itu lebih membuat kita menjadi kuat gitu loh. Merenungkan firman, jangan cemarkan diri kita dengan konten-konten yang nggak mutu gitu ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, nah ini nih yang tadi menyangkut keprihatinan saya. Saya juga baca di yang tadi saya sempat sebutkan Mazmur 78 ayat 10 tentang orang Israel. Ini saya baca pelan-pelan, ini kan Mazmur yang panjang. Mereka, ini tentang Israel, tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Enggan hidup itu bukan kayak segan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, they kept not the covenant of God and refused to walk in His law. Kalau ILT3 katakan, mereka tidak memelihara perjanjian Elohim dan menolak untuk berjalan menurut Torahnya. BIMK, mereka melanggar perjanjian Allah dengan mereka dan tidak mau taat kepada hukumnya. Nah, saya kan sering bilang di waktu yang lalu, ketaatan kita terhadap Tuhan itu ditunjukkan, bisa terlihat dari ketaatan kita terhadap pemimpin rohani. Jadi ketika saya baca ini, ayat ini, sontak aja saya sadar bahwa ini mungkin kalau kita dengarkan ya, oh memang ini bangsa Israel tegak tengkuk ya. Padahal itu kan contoh kita juga saat ini. Sebetulnya apa yang saya katakan itu kan bukan sesuatu yang baru. Termasuk rekomendasi video gitu ya. Khotbah mau sekeren apapun, semantap apapun, kalau kita tidak pernah memiliki hati untuk melakukan bagian kita, untuk melakukannya, itu tidak akan pernah menjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tetap punya hati enggan untuk dipimpin, enggan untuk taat, dari hal yang umum lah misalnya, orang Kristen mayoritas pasti tahu membaca firman itu baik, membaca firman itu bermanfaat, berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen itu mestinya harus berdoa, harus punya berdoa pagi, saat teduh, malam. Tapi kan enggan untuk melakukan itu. Dia lebih suka untuk mengikuti kehendak hatinya. Baik loh untuk merenungkan firman, memperkatakan, menghafalkannya. Tahu itu. Tapi reviews, menolak atau tidak mau, menolak, enggan, ogah untuk melakukannya. Nah, itu yang membuat akhirnya kekristenan seseorang tidak pernah berubah. Kan sudah tahu mesti lakukan ABC. Tapi pertanyaannya balik lagi, untuk menjadi khotbah yang keren ini menjadi kehidupan, pengajaran yang mantap ini menjadi sesuatu yang berdampak, firman Tuhan yang berkuasa ini mengubahkan. Itu kan kalau kita ambil komitmen. Misalnya hal-hal yang tadi saya katakan. Kita harus tetap menjaga ritme kerohanian kita, pelayanan kita, tetap jaga semangat. Tugas kita untuk tetap menjaga semangat kita. Tugas kita memperbaiki cara kita baca firman, jangan cuma lewat. Nah, kalau udah dengar hari ini, apakah besok berusaha untuk mempraktekannya? Kan sebatas itu, sebatas sesederhana itu. Kalau kita tetap reviews, kita tetap enggan, kita tetap nggak mau tahu, masa bodoh lah.
cuma dengar hari ini nggak mau tahu. Ya sama, kita terus saja bertahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun kekristenan kita tetap di tempat. Kenapa orang bisa bisa uh, uh, bertumbuh cepat? Karena dia lakukan bagiannya dia. Jadi itu yang mesti katakan, memang mengubah perilaku itu tidak gampang. Tapi kalau tidak pernah memulai, maka tidak akan pernah ada perubahan. Jadi itu yang harus diperhatikan ke depan. Perhatikan ritmenya, kerohaniannya, cara membaca firman-Nya, hidupi itu sungguh-sungguh. Demikian juga perhatikan sikap hidupnya. Jangan biasakan hanya puas untuk mendengar. Bahkan sangat disayangkan ketika mendengarkan khotbah, mendengarkan kayak sharing itu sambil lalu. Didengar sih didengar, tapi asal lewat karena dia nggak sungguh-sungguh memperhatikan. Saya tadi bilang ketika dia bagikan firman, mata saya melotot. Pikiran saya usahakan tetap fokus. Bahkan dalam worship night itu kan selain pujian penyembahan, ada juga bagi firman kan. Sengaja ketika udah masuk firman Tuhan itu, kalau saya belum sempat dengerin, saya berhenti di situ. Nanti saya cari waktu untuk benar-benar duduk, belajar firman Tuhan dan dengarkan pesannya. Nah, respon seperti ini yang menentukan. Hanya sebatas respons. Hanya sebatas sikap kita. Jangan terlalu biasa dengan yang penting udah ke gereja sekali seminggu, enough. Yang penting udah dengarkan sharing, tapi nggak coba duduk, apa yang saya dapatkan ya? Apa yang perlu saya praktekkan gitu ya? Nggak ada yang seperti itu. Maka no wonder setiap minggunya, setiap bulannya tetap sama jalan di tempat gitu. Jadi janganlah sampai kita sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini cuma sebentar. Kita nggak bisa katakan saya bakalan hidup 5 tahun, 10 tahun. Apalagi kalau Tuhan datang lebih awal gitu ya. Kita nggak bisa katakan seperti itu. Maka hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir dan hiduplah dengan cara yang terbaik. Perbaiki semuanya apa yang perlu diperbaiki. Respon sikap hidup kita. Jangan coba dengar terus bengong gitu ya. No action. Itu perilaku buruk yang mesti ditinggalkan, yang merugikan diri kita sendiri. Nah, kiranya peringatan ini sekalipun keras diperhatikan karena sungguh saya memperhatikan sikap hidup kita supaya kita berubah lebih baik bahkan berbuah ke depannya gitu ya. Nah, ini saja sharing yang saya berikan pada kesempatan ini. Harapan saya membuat kita menjadi MTRC yang lebih bertumbuh lagi, lebih stabil, lebih lagi mengenal Tuhan, lebih bertumbuh dalam kerohanian. Kita menjadi bahkan menguatkan orang-orang di luar sana dengan perkataan dan sikap hidup kita gitu ya. Bukan seperti menebarkan sesuatu yang keadaan kita kepada orang lain gitu ya. Jadi kan saya berpikir kemana saja ini selama ini gitu ya. Padahal kita sudah mendisiplinkan diri kita, menstabilkan diri kita siap untuk akhir zaman gitu ya, fokus sama Tuhan gitu ya, gitu loh. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian, semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa, semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, amin. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Oh, kami tinggikan Engkau yang kudus, Kau Raja kami. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, aku muliakan
kan kau layaki sembah